Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas praktek ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya RL Narasita, mahasiswa program studi S1 PG PAUD Universitas Terbuka UPBJJ UT Serang dengan nomor induk mahasiswa 8776438878. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan kasus untuk memenuhi tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Studi kasus yang akan saya angkat berjudul Strategi Penanganan Tantrum pada Anak Usia Toddler di Rumah. Subjek dalam kasus ini adalah seorang anak usia toddler yang berusia sekitar 2,5 tahun yang kita samarkan namanya sebagai Ananda A. Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan rumah, Ananda A kerap mengalami kedaruratan emosi atau yang biasa kita kenal dengan istilah tantrum. Seperti yang dilihat pada layar berikut, salah satu pemicu utama tantrum pada anak adalah ketika terjadi perubahan rencana atau rutinitas secara mendadak akibat faktor eksternal. Di sini, Ananda A sudah siap untuk bermain menggunakan sepeda mainannya di luar rumah. Namun, kondisi cuaca tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. Hal ini memicu rasa frustasi yang mendalam pada diri anak, yang kemudian diekspresikan dengan menangis histeris, berteriak hingga merebahkan dirinya di atas lantai. Jika kita analisis dari sudut pandang perkembangan anak usia dini dan mata kuliah penanganan ABK, karakteristik tantrum pada usia toddler sebetulnya merupakan bagian dari fase perkembangan yang umum. Namun, kondisi ini bisa mengarah pada hambatan perilaku jika tidak ditangani dengan cepat. Pada kasus Ananda A, tantrum ini bersifat ekspresif. Faktor utamanya adalah keterbatasan kemampuan bahasa verbal. Anak sudah memiliki keinginan yang kuat di dalam pemikirannya, tetapi belum memiliki kosakata yang cukup untuk mengungkapkan rasa kecewa, sedih, ataupun bingung kepada orang dewasa. Akibatnya, sistem saraf anak mengalami overload emosi. Dan satu-satunya cara yang ia ketahui untuk berkomunikasi adalah melalui tangisan fisik yang meledak-ledak. Mengingat perilaku ini terjadi di lingkungan rumah, maka kolaborasi dan pemahaman orang tua menjadi kunci utama. Berikut adalah 3 strategi intervensi konkret berbasis rumah yang diterapkan dalam studi kasus ini. Pertama, co-regulation atau koregulasi. Langkah paling krusial adalah regulasi emosi dari orang tua terlebih dahulu. Orang tua diminta untuk tidak ikut marah atau berteriak. Orang tua harus hadir sebagai sosok yang tenang karena emosi anak akan meniru emosi orang dewasa di sekitarnya. Kedua, menjamin keamanan fisik atau safety first. Saat anak merebahkan diri di lantai atau berguling, pastikan tidak ada benda tajam atau berbahaya di sekitarnya. Jika anak mulai menyakiti diri, orang tua bisa memberikan dekapan hangat yang lembut dari belakang untuk menyalurkan rasa aman. Ketiga, validasi emosi dan komunikasi pengganti. Setelah fase ledakan emosi, anak mulai mereda dan anak sudah tenang. Lakukan pendekatan persuasif. Peluk anak lalu validasi perasaannya dengan kalimat sederhana seperti, "Adik sedih ya karena hujan, tidak bisa main sepeda." "Iya, ibu paham." Setelah itu, ajarkan anak cara berkomunikasi yang baik, misalnya dengan menunjuk gambar cuaca atau melatihnya mengucapkan kata kunci seperti sedih atau mau bantu. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa penanganan tantrum pada anak toddler di rumah membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan emosional anak. Dengan penanganan dini atau early intervention yang tepat, frekuensi tantrum anak dapat berkurang secara signifikan seiring dengan meningkatnya kemampuan komunikasi mereka.
Demikian laporan studi kasus penanganan ABK yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada tutor pembimbing atas arahannya, serta para pemirsa yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.